Gimana pintu keluarnya? Santai aja Roncang, bikin rusak video aja. Ini perlu kelangsingan badan. Nah itu dia. Iya. Bang. Jadi di puncak Jabal Nur inilah dulu Rasulullah SAW menerima wahyu pertamanya. Menuju ke puncak sana kita menghabiskan waktu lebih kurang 1 jam. Kalau banyak istirahat mungkin akan sampai 2 jam atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Salman Arif ID pada segmen Nostalgia Baitullah yang membahas tentang Mekah dan Madinah dan sedikit informasi tentang pengalaman saya ketika melaksanakan umroh backpacker tahun 2018. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share di sosial media teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melakukan napak tilas sejarah bagaimana dulu Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, Jabal Nur, kota Mekah. Jadi Jabal Nur ini adalah sebuah gunung yang berada di kota Mekah. Jaraknya itu nggak terlalu jauh ya dari Masjidil Haram ya, sekitar 15 menit atau sampai 20 menit lah. Jadi di Jabal Nur inilah dulu Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Rasul, beliau sering bertahanus dan mengasingkan diri dari kehidupan sosial masyarakat kota Mekah yang saat itu sangat jahiliyah sekali, terutama perilaku mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut beliau lakukan saat-saat sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril. Kalau misalnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk pergi umroh ataupun haji, jangan lupa untuk berkunjung napak tilas sejarah Rasulullah SAW di Jabal Nur ini. Sayangnya jarang sekali Biro Perjalanan Umroh dan Haji memfasilitasi para jamaahnya untuk mendaki Jabal Nur menuju Gua Hira ini. Jadi banyak para jamaah umroh dan haji itu pergi ke sana secara mandiri. Kalau teman-teman mau ke sana, bagusnya berangkat sebelum subuh. Selain adem dan sepi, teman-teman nantinya juga bisa melihat matahari terbit dan panorama kota Mekah dari ketinggian dari puncak Jabal Nur itu. Masya Allah, sangat indah sekali. Waktu itu kami berangkat sekitar pukul 3:30 dari penginapan yang berada di Jalan Ajiat sekitaran Masjidil Haram. Kita berangkat pakai taksi dan sampai di kaki Gunung Jabal Nur itu sekitar jam 4 kurang. Jadi sekitar jam 4 kita baru melakukan pendakian ke atas menggunakan penerangan seadanya. Untuk informasi saja bahwasanya di sana tidak ada sistem penerangan seperti lampu jalan atau lampu apapun, nggak ada. Semakin ke atas jalannya itu semakin terjal guys, ya kan? Jadi terbayang dulu bagaimana Rasulullah SAW sering bolak-balik di rumah beliau ke Gua Hira di atas sana melalui medan jalan yang curam dan penuh batu cadas guys. Sekarang aja yang sudah disediakan tangga untuk memudahkan kita menuju akses ke atas, jarak tempuh ke atas itu sekitar sejam hingga 2 jam guys. Jadi nggak terbayang bagaimana dulu Rasulullah SAW dengan medan jalan yang sangat berat sekali. Nggak tahu lah berapa jam dulu Rasulullah SAW ke atas sana.
untuk informasi aja guys, Jabal Nur ini adalah sebuah destinasi wisata biasa aja. Dan jadi di tempat ini tidak ada fadilah amal tertentu, tidak ada anjuran untuk melakukan ibadah tertentu, baik itu sholat maupun doa. Namun pada kenyataannya masih banyak para jamaah haji dan umroh itu yang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah mengambil jimat, mengambil berkah, mencoret-coret batu di sekitaran Gua Hiro dengan harapan dan doa. Ketahuilah bahwasanya semua itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kalau kita sudah berada di kota Mekah atau Madinah, pastinya akidah kita itu sudah bersih dari sifat-sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya pribadi, lebih baik kita memaksimalkan sholat di Masjidil Haram yang jelas dalilnya dan berkali lipat pula pahalanya. Dan juga lebih baik kita berdoa di depan multazam, yang mana di sana insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita sampai ke Gua Hiro, kita harus melewati jalan yang sangat sempit sekali. Jalannya itu di antara celah-celah batu besar yang sangat sempit sekali. Jadi bagi kalian misalnya yang punya badan yang agak besar, kemungkinan tidak akan bisa lewat di jalan ini guys. Beruntung bagi kalian yang punya badan yang agak kurus, insya Allah bisa melewati jalan ini dan bisa langsung melihat Gua Hiro secara dekat. Masya Allah, tabarakallah, pemandangan di sini sangat luar biasa sekali. Apalagi di sini ketika matahari sudah terang, kita bisa lihat begitu banyak sekali burung merpati. Bahkan nanti kalau misalnya kita udah turun ke bawah, kita juga bisa melihat dan menyaksikan begitu banyaknya monyet-monyet yang turun dari gunung. Masya Allah, tabarakallah, di bukit yang gersang tanpa tumbuhan ini ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki bagi burung-burung merpati dan monyet-monyet yang berada di sini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwasanya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita, mungkin melalui jalan atau tempat yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Mungkin itu aja untuk video kali ini guys. Bagi kalian yang kepo akan keseruan mendaki Jabal Nur dan ingin melihat langsung tempat di mana Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung aja ke sana kalau misalnya nanti umroh dan haji untuk warga negara Indonesia sudah dibuka. Terima kasih udah nonton. Sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share di sosial media teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.